Selamat datang di channel Sisi Nawa. Topik kali ini sangat menarik bagi teman-teman yang sedang membuat tugas akhir maupun membuat artikel untuk dipublikasikan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari artikel yang berkualitas untuk dijadikan sebagai salah satu sumber referensi kita. Pada topik hari ini ada 6 komponen penting yang akan kita bahas. Yang pertama, keywords. Yang kedua, database. Yang ketiga, journal publisher. Yang keempat, author. Yang kelima, date of publication. Dan yang terakhir adalah parafrase. Mari kita langsung ke materi kita. Yang pertama adalah keywords. Oke, kita akan membahas kenapa keyword sangat penting ketika kita mencari sebuah artikel dengan kualitas yang baik. Kadangkala kita menemukan artikel yang tidak ada referensi yang mumpuni untuk kita ambil sebagai sebuah referensi. Mungkin saja teman-teman mempunyai keyword yang salah. Kata kunci yang teman-teman masukkan ke dalam searching-nya itu salah. Salah satu cara supaya kita tahu apa saja kata-kata referensi atau kata-kata keyword yang digunakan oleh artikel, itu kita bisa melihat dari Mesh Browser. Teman-teman bisa langsung gunakan browser masing-masing, kemudian masukkan alamat URL meshb.nlm.nih.gov. Ketika sudah enter, ini adalah homepage yang dapat teman-teman lihat. Di sini ada fitur untuk mencari, memasukkan keywordnya. Kemudian ini ada exact match. Exact match ini berarti keyword yang teman-teman masukkan itu kata-katanya harus sama persis dengan kata-kata yang sering kali digunakan dalam sebuah artikel. Kemudian ini all fragments. Kata-kata yang teman-teman masukkan itu semuanya harus ada di dalam referensi yang sering kali dimasukkan ke dalam jurnal. Dan terakhir adalah ini fragment. Ini fragment berarti kata-kata yang dimasukkan bisa sebagian atau beberapa suku kata dari yang teman-teman masukkan ke dalam keywordnya. Kita contohkan yang pertama. Kita akan mencari keyword untuk kelas antenatal. In English-nya kita akan buatkan antenatal class. Kali ini saya mengklik any fragment karena saya mau melihat apa saja yang seringkali dimasukkan oleh author ke dalam jurnal yang dimasukkan ke dalam artikel mereka. Ini adalah keyword yang paling sering muncul di dalam artikel di jurnal internasional bereputasi. Yang paling sering adalah prenatal education. Ada 4 keyword lain tambahan untuk melihat mana yang paling banyak yang bisa kita jadikan sebuah referensi. Itu untuk keyword. Jadi, teman-teman sekarang untuk antenatal class sudah punya 5 keyword penting yang harus dimasukkan ke dalam searching database-nya. Oke, kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah keyword yang teman-teman dapatkan tadi, kita masukkan ke dalam searching database yang besar. Untuk kesehatan, yang paling sering digunakan adalah PubMed, kemudian Cochrane Reviews. Kita akan contohkan satu-satu. Yang pertama untuk PubMed. Jika teman-teman ingat, tadi untuk keyword yang paling sering digunakan untuk antenatal class adalah prenatal education. Tampilan ketika kita melakukan search, ini adalah terdapat 13.325 hasil. Tetapi, jika teman-teman lihat di sini, tahun untuk filternya adalah dari tahun 1921 sampai 2020. Baik, kita coba majukan ke 10 tahun terakhir. Untuk 10 tahun terakhir ada 9.862 result. Di sini teman-teman bisa menggunakan filter yang lain dari NCBI, mungkin dari abstract, atau free full text yang tersedia, atau full text yang berbayar. Kemudian mungkin dengan atribut dari artikelnya dari data yang terasosiasi, kemudian tipe artikelnya, bisa dipilih salah satu dengan klik. Saya contohkan satu systematic review misalnya, tinggal 196 result. Kemudian publication date-nya 5 tahun.
tinggal 127 result. Kemudian saya mau yang free full text, tersisa 76 result. Dari sini teman-teman bisa lihat apa yang mungkin bisa menjadi referensi kita. Baik, saya akan pilih salah satu. Ini untuk antenatal maternal education. Kita simpan dulu yang itu. Kita lanjut pada database yang kedua, yaitu Cochrane Reviews. Cochrane Reviews ini merupakan salah satu unggulan dari Cochrane Library Foundation Collaboration, di mana Cochrane Library ini adalah lembaga yang sudah terlisensi untuk melakukan systematic review dan meta-analysis. Jadi, jika kita mencari sumber referensi yang berhubungan dengan systematic review atau meta-analysis, akan lebih baik jika kita langsung menggunakan Cochrane Library. Silahkan masukkan URL-nya. Pada tombol search, kita silahkan langsung masukkan. Saya akan mencoba memasukkan keyword yang lain yang kita dapatkan dari Mesh Browser. Oke, ada satu jenis penelitian atau systematic review yang terdapat pada Cochrane Library. Kita buka, kemudian kita akan simpan dulu yang ini. Kita akan masuk pada langkah selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada step selanjutnya. Step selanjutnya adalah kita harus memastikan rekam jejak jurnal publisher. Ini adalah artikel yang kita pilih tadi. Judulnya adalah Effects of Prenatal Childbirth Education for Partners of Pregnant Women on Maternal Postnatal Mental Health and Couple Relationship, a Systematic Review. Jika kita ingin melihat siapa jurnal publisher ini, kita tinggal klik bagian jurnal ini. Publisher dari jurnal ini adalah Journal of Affective Disorder. Ini adalah publishernya. Kemudian, untuk yang dari Cochrane Library, ini adalah dari WHO. Jadi kita tidak bisa memastikan jurnalnya. Ini bentuknya adalah pedoman dari WHO. Baik, kita sudah tahu apa jurnal dari artikel yang kita pilih. Bagaimana cara memastikan ranking jurnal? Hal yang perlu kita ketahui ketika kita mau melihat rekam jejak jurnal ini adalah kita harus memastikan apakah jurnal ini punya rekam jejak yang baik dari situs Simago atau SGR. Kita kopikan, kita masukkan nama jurnal di SGR, Journal of Affective Disorder, kemudian kita kliklah tombol search-nya. Oke, dari tampilan yang muncul, Journal of Affective Disorder ini berada di bawah Elsevier dan di negara Belanda. Silahkan kita klik. Dari tampilan awal ini, kita bisa melihat Journal of Affective Disorder punya H-index 174. Kemudian subjek area dan kategorinya adalah Medicine dan Psychiatry and Mental Health, Psychology and Clinical Psychology. Publisher-nya adalah Elsevier. Berikut nomor ISSN-nya. Coverage-nya lumayan banyak dari tahun 1979 sampai 2020. Yang ingin kita pastikan adalah ranking jurnal. Ranking jurnal bisa kita lihat pada grafik ini. Grafik ini menjelaskan bahwa jurnal ini dari tahun 1999 sampai 2019 berada pada quartile 1. Berarti jurnal ini sudah sangat bagus untuk ruang lingkup clinical psychology dan psychiatry and mental health. Jika kita lihat SGR impact-nya dari tahun ke tahun, itu juga tetap stabil. SGR impact sekarang tahun 2019 itu adalah 1,95. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini adalah jumlah citasi dalam per dokumen per tahunnya. Jika kita lihat, ini sudah sangat tinggi. Citasi untuk tahun sampai 2017, citasi per dokumennya adalah 5,4 per tahun. Jadi secara jenis jurnal ini termasuk jurnal yang berkualitas. Untuk artikel yang kita ambil tadi, kita bisa lihat dari jurnalnya sudah sangat mumpuni atau kompeten. Oke, kita lanjut pada step selanjutnya. Step selanjutnya adalah author atau penulis artikel.
Artikel ini ditulis oleh Maiko Suto, Kenji Takehara, Yumina Yamamane, dan Erika Ota. Sangat disarankan untuk teman-teman untuk melihat masing-masing rekam jejak dari penulis ini. Saya akan contohkan untuk Maiko Suto. Cara kita untuk melihat rekam jejak dari penulis adalah dengan melihat di Scopus ID mereka. Silakan teman-teman akses scopus.com. Page awal akan seperti ini. Kita tinggal klik author search, kemudian kita buatkan author, nama terakhir, dan nama awal dari author. Maiko Suto. Nama terakhir adalah Suto, nama awalnya adalah M. Kita klik tombol search. Oke, ini kita terdapat berbagai macam last name berbentuk Suto. Kita bisa narrow down dengan memasukkan full name untuk first name-nya. Oke, akan langsung terlihat Suto Maiko. Kita tinggal klik pada bagian nama, akan langsung terlihat rekam jejak dari Maiko Suto. Maiko Suto punya 13 dokumen, kemudian ada 65 citasi dari 61 dokumen. Dengan H-index Scopusnya adalah 4, berarti rekam jejak dari Maiko Suto sudah sangat baik dalam jurnal internasional bereputasi. Untuk kontribusi topik paling banyak itu adalah tentang postnatal depression, psychiatric status rating scale, postpartum period, breastfeeding pacifier, prenatal education, smoking cessation, Cotinin and Pregnant Woman. Jika kita menghubungkan ini dengan judul yang telah kita cari tentang prenatal education, Maiko Suto kita bisa bilang untuk rekam jejak penelitian, artikel publikasi, dan citasi itu sudah sangat berkompeten. Teman-teman bisa mencari dan mencobakan untuk penelitian atau penulis yang lainnya. Kita masuk di step berikutnya. Step berikutnya adalah kita harus memastikan artikel yang kita pilih merupakan artikel yang paling update. Untuk artikel, kita menyarankan maksimal 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari artikel ini, itu dipublish pada tahun 2017. Jadi, ini sudah termasuk artikel yang baru. More recent, more better. Oke, kita masuk pada step terakhir dari sebuah pencarian artikel. Untuk step terakhir, sebenarnya ini butuh topik khusus tentang parafrase. Tetapi, saya ingin mengingatkan bahwa step terakhir adalah ketika kita mencari artikel dan memasukkan jadi citasi dalam dokumen kita, jangan hanya meng-copy-paste kalimat atau paragraf yang ada pada artikel sumber, tetapi harus dilakukan parafrase, mengubah kalimat yang ada pada artikel menjadi kalimat pemahaman saudara sendiri. Jadi, tipsnya adalah baca kembali teks sumber sampai teman-teman benar-benar memahami teks ini. Kemudian, buat daftar kata di bawah parafrase atau kalimat dan paragraf yang akan teman-teman citasi. Kemudian setelah itu bandingkan tulisan parafrase teman-teman dengan tulisan sumber. Kemudian gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus atau terminologi khusus kalau yang teman-teman ambil sama persis dengan yang di sumber. Itu adalah step terakhir untuk mencari artikel dengan kualitas yang baik. Baiklah, sekian share kita untuk topik kali ini. See you next time.